Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, sampai kepada hadis Abu Hurairah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'maru hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an tasquta. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, la tunkahu al-ayyim. Seorang ayyim ini apa? Ayyim ini dijelaskan, ya, ayyim itu adalah al-mar'a allati zalat bakaratuha biwad'in. Yaitu wanita yang sudah tidak gadis lagi karena ada, ya, hubungan badan. Jadi di sini, apakah di sini wanita yang sudah pernah menikah karena janda atau wanita yang belum pernah menikah tapi sudah pernah berhubungan badan? Makanya ayyim ini saya kurang sependapat kalau diterjemahkan sebagai janda. Kalau di buku ibu terjemahannya apa? La tunkahul ayyim hatta tustamara. Apa ibu? Janda ya? Hah? Apa ibu? Hadis Abu Hurairah. Iya. Apa terjemahannya kalau di ibu? Hah? Enggak, yang pertama tidak boleh dinikahi. Ayyim itu terjemahannya apa di situ? Janda. Nah, itu. Nah, itu ya kurang tepat kalau diterjemahkan sebagai janda. Terjemahan yang tepat apa? Ayyim itu wanita yang sudah pernah berhubungan badan. Apakah melalui pernikahan atau perzinahan? Ya. Nah, wanita, ya, seorang wanita yang seperti ini tidak boleh dinikahi oleh walinya hatta tustamara, hingga dimintai pendapat. Ya, hingga dimintai pendapat. Walatun kahul al-bikru. Nah, sedangkan al-bikr yaitu gadis, ya, gadis. Nah, sementara gadis yang belum pernah menikah itu tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin. Hingga dimintai izin.
Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana minta izin kepadanya? Kok bisa dia nanti tahu, kita tahu dari mana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antas kuta. Wanita itu ketika dimintai pendapat, mau nggak nikah sama ini? Nah, dia diam. Baik, maka dari hadis ini, ya, wajib atau harus labud dari al-mar'ah. Wajib meminta keridoan, persetujuan, ya, dari seorang wanita biman yuridu waliyuha ayuzawijaha minhu. Bagi wali untuk menikahkan wanita tersebut, baik gadis atau janda. Ya, baik gadis atau janda. Ya. Annal bikra al-balighata tusta'zanu wa idnuha as-sukut. Wa nahwa wa yu'rafu dzalika bil qara'in. Ya, faedah berikutnya yang kita bisa ambil yaitu wanita yang sudah balik dan dia gadis itu diminta izin. Izinnya itu dengan diamnya dia dan diketahui dengan indikasi bahwa dia setuju. Kalau diminta pendapat, Neng mau nikah enggak sama si Fulan? Saya nikahin ya. Dia diam, tapi diamnya cemberut, maka itu enggak boleh. Ya, diamnya cemberut itu enggak boleh. Ya, tapi diamnya itu yang menunjukkan keridhaan dia, senyum-senyum, nah itu boleh. Ya, baik, itu boleh. Namun kalau diamnya itu tadi karena cemberut dan semisalnya, itu tidak boleh. Ya, diamnya itu menunjukkan dia setuju. Diamnya itu diam ngangguk, diamnya itu kemudian senyum, nah itu berarti dia mau. Nah, ya. Nah, berikutnya juga yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, an-nahyu an nikahi sayyib qabla istimariha wa idniha bidzalika idnan sorihan. Ya. Yang berikutnya jika dari hadis ini ada larangan untuk menikahkan bagi si wali, ya, wanita yang jadi perwaliannya apakah janda atau tadi yang sudah berhubungan badan tapi sudah digauli. Yang sudah berhubungan badan tapi sudah digauli karena perzinahan misalkan. Ya. Itu tidak boleh, larangan sebelum dimintai pendapat. Ya, sebelum dimintai pendapat. Dan izin dari wanita tersebut bahwa dia mau dinikahkan oleh walinya kepada pria lain itu dengan izin yang sorihan, yang jelas, yang gamblang. Bukan dengan isyarat-isyarat. Ya udah, ya udah. Ya. Nah, mesti jelas gamblang. Mau enggak? Dia diam aja jangan. Kecuali gadis. Nah, yang berikutnya kita bisa ambil faedah dari hadis ini, ya. Inna sukuta al-muqtarina bi amarati adamil muwafaqah la yu'tabaru idzan. Diam yang di situ mengindikasi yang disertai dengan tanda-tanda tidak setuju, cemberut dan seterusnya itu tidak dianggap sebagai izin. Ya. Nah, nanti kita akan bahas tadi pada pembahasan mengenai tadi al-ayyim. 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 Ayyimu ini tadi wanita atau bahasa kita wanita yang dia sudah pernah berhubungan badan, baik dia sudah menikah atau tidak menikah. Berhubungan badan. Nah, ini apakah nikah atau zina? Nah, baik, barakallahu fiik. Nanti misalkan si Ayyim ini jadi istri kedua. Dia kita anggap yang ini, yang zina. Berarti dia belum pernah nikah. Ya, dia zina. Berarti kan Ibu, wanita yang jadi istri kedua nanti ada hak-hak namanya bulan madu ya. Malam pertama. Istri, ini jadi istri kedua, misalkan dia gadis, ini gadis ya, maka bulan madunya
7 hari. Kalau dia janda berapa hari, Bu? 3 hari. Sebelum nanti setelah 3 hari atau 7 hari rolling dengan nah, sekarang masalahnya adalah ayim di sini gadis tapi pernah zina. Nah, gadis yang berzina. Berapa berarti? Misalkan dia gadis tapi pernah zina. Walau dia udah tobat. Dia gadis terus kemudian dia jadi istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat. Berapa berarti hak bermalam, hak bulan madu dengan suaminya? 3 hari. Ya, tidak dianggap sebagai gadis. Nah, ini. Ya. Zina, iya. Kan apalagi kan hubungan badan itu cuma dua. Cuma satu pengikatnya, pernikahan. Kalau enggak ya zina. Ya, di zaman sekarang kan merebak kayak begitu. Jadi kalau bahasa Arabnya ayim itu al-mar'ah allati zalat bakaratuha biwat'in. Wanita yang sudah hilang keperawanannya ya karena hubungan badan. Nah, hubungan badan ini ada dua. Apakah karena nikah atau karena zina? Ya. Apakah karena nikah atau karena zina? Baik. Nah, sekarang karena zina. Ya, karena zina berarti nanti dia jadi istri kedua, ya, berarti bulan madu awalnya dengan suaminya 3 hari. Nah, ini yang ayat. Dia gadis yang pernah berzina. Ya. Yang mau ini yang menghamili bukan? Ya. Berarti ini ada kasus hamil di luar nikah. Kemudian kasus 1 dinikahi oleh yang menghamili. Pendapat ulama ada yang mengatakan sah, tidak sah. Nikahnya ya. Baik. Ini nanti kedua dinikahi oleh orang lain. Baik. Nah, sekarang kita ambil pendapat yang sah. Perhatikan ya, yang sah. Dinikahi hamil, udah hamil, dinikahi oleh yang menzinahi dia. Nikahnya sah. Lahir anak. Ya. Laki atau perempuan. Konsekuensinya pertama, ya, anak tidak ada, ya, berarti konsekuensinya apa? 1, tidak ada nasab. Bapak biologis dengan anak. Yang kedua, tidak ada
Ini baik anak laki atau wanita ya. Tidak ada perwalian. Tidak ada perwalian. Ini khusus buat anak perempuan. Ketika anak perempuannya dewasa, balik, nanti menikah, nggak boleh bapak biologisnya jadi wali. Yang ketiga, tidak ada saling mewarisi. Ini baik anak laki atau perempuan. Ya, tidak ada nasab, tidak ada perwalian. Ya, tidak ada perwalian. Nah, berarti juga nanti ya di sini ketika tidak ada saling mewarisi, bapak biologisnya mati, anak zina gak dapat. Kenapa? Karena ketika dibuahi di rahim ibunya oleh sperma bapak zinanya bukan di atas ikatan pernikahan. Sudah lahir anak berikutnya. Anak kedua, tiga, empat ini sah semua. Kenapa? Karena sudah di atas akad nikah. Sudah di atas akad nikah. Ya, yang anak pertama saja. Nah, ini anak pertama ya. Kalau dia perempuan itu masalah. Masalahnya nanti apa? Karena banyak orang nggak tahu, nggak malu, malu, nggak mau tahu, nggak mau cari tahu, nggak mau bertanya. Ya, bapaknya jadi wali. Nah, ini sekarang kita bahas nih. Wali bapak zina. Pertama tidak sah. Nah, konsekuensinya kalau saksi tahu, saksi berdosa. Siapapun yang tahu, dia membiarkan ikut berdosa. Nah, wali bapak nikah. Kedua, ya keduanya nanti ini suami istri, pasutri, ya. Kalau mereka tidak tahu, tidak ada had rajam misalkan ya. Karena kan nggak sah tuh, berarti otomatis hubungan badannya zina. Tapi mereka kan membangun di atas keyakinan tahu. Nah, nanti namanya itu nikah syubhat. Nikah apa namanya? Syubhat. Nah, lahir anak. Tetap nasab kembali ke suami, mantu laki-laki dari putri biologis, ya. Berarti sah, anak sah. Berarti berlaku ini semua. Nasab, perwalian, saling mewarisi. Yang ketiga, wajib ulang nikah. Wajib mengulangi ya. Akad jika diketahui. Nah, kemudian wajib bagi yang tahu agar memberitahu. Nah, setelah dikasih tahu, itu istri kamu itu anak pertama, mertua kamu dulu berzina. Wajib mengulang akad nikah. Setelah itu dia nggak boleh berhubungan badan lagi sama istrinya. Wajib ulang. Siapa walinya? Walinya adalah walinya adalah siapa? Hakim. Ya, atau pemerintah. Nah, kemudian ini kalau anaknya perempuan nih, tidak ada perwalian. Ya, ini semua nih, laki perempuan berarti nasab, berarti dia bin ibu. Binti ibu. Ya, dia saling mewarisi hanya dengan ibu. Yang mewarisi hanya dengan ibu. Bukan dengan bapak biologis. Ya. Nah, berikutnya lagi. Ini anaknya perempuan. Udah gede, balik. Bapak biologis, ya. Perhatikan di sini, kedudukannya itu seperti anak janda. Anak janda yang dinikahi oleh suami. Jadi gini. Ya. Jadi misal seorang pria menikah dengan janda. Jandanya itu punya anak perempuan satu. Jandanya itu punya anak perempuan berapa? Satu. Berarti itu pria tadi dengan si anak perempuan mahram nggak?
mahram karena sudah ada hubungan badan dengan ibunya tuh anak, dengan istri yang janda. Ya. Nah, otomatis si anak perempuan yang anak janda, anak istrinya tadi itu hanya boleh menampakkan aurat yang biasa-biasa saja. Begitu. Gimana Ibu? Gimana? Yang menikahi siapa ini? Yang hamil di luar nikah. Uh-uh. Wanita hamil. Oh, berarti ini. Yang ini nomor 2 ini. Dinikahi oleh orang lain. Ini. Bukan mahram. Hmm. Tapi nanti setelah dia tahu nih, ini cowok, setelah dia tahu kemudian dia mengulang setelah wanita tersebut melahirkan, kan kita laki-laki itu nggak boleh menikahi perempuan yang di situ ada sperma laki-laki lain, nggak boleh sampai istibro atau sampai melahirkan. Nah nanti bisa itu ketika dia nanti sudah tahu istrinya sudah melahirkan, dia akad ulang nikah, kemudian dia berhubungan badan, anaknya perempuan mahram, seperti anak janda. Gimana? Janda punya anak perempuan. Terus yang nikah jandanya siapa? Apa anak perempuannya? Laki-laki. Mahram kalau berhubungan badan dengan ibunya. Kalau belum berhubungan badan, belum. Boleh dengan apa? Dengan ayah tiri itu boleh. Iya, jadi kalau ya, perhatikan ya, ini mengenai mahram ya, apabila si suami belum berhubungan badan dengan itu, apa namanya? Dengan ibunya. Kemudian ibunya itu meninggal baru akad. Baru dia boleh menikahi putri dari istrinya yang janda. Itu berbeda dengan mantu dan mertua. Ya, ya. Kalau mantu dan mertua itu apa namanya? Kemahromannya itu diikat bukan dengan hubungan badan antara si mantu dengan anak perempuan si orang tua tadi, ya. Janda lah maksudnya nih. Tapi dengan akad. Saya mahram mertua saya dengan akad nikah dengan putrinya, dengan istri saya. Habis itu andai saya cerai sama istri saya habis akad, itu mertua saya tetap mahram saya selamanya. Makanya itu keji sekali ketika ada orang berhubungan badan, main serong dengan ibu mertua. Kayak yang kemarin di viral-viralin itu keji banget itu. Karena apa? Karena ya kemahroman antara mantu dan mertua itu cukup dengan akad. Berbeda kemahroman antara bapak tiri dan putri tiri. Ya, putri tiri itu dengan hubungan badan. Ya, dengan hubungan badan dengan ibunya. Kalau nggak ada hubungan badan, maka tidak ada kemahroman. Berarti kalau seseorang nikah sama janda, ya, janda ini punya anak perempuan. Baru akad, belum 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 berhubungan badan, mati itu janda, jantungan. Ya, mati itu janda. Jandanya meninggal. Ya, kemudian suaminya menoleh ke putrinya, ibu kamu meninggal. Kamu nikah aja sama saya ya. Oke, selama ada walinya sah. Walau apa namanya? Tadi sudah melangsungkan akad dengan ibunya, maka tetap sah. Bisa dipahami ya mengenai hal ini.
Gimana? Anak dari bawa anak boleh karena bukan mahram. Nah, mengenai hal ini, Ibu bisa lihat kemahroman ini ya, yaitu di Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 22, 23 ya. Ya, ini mengenai mahram nanti saya akan terangkan ya lebih rinci ya, supaya kita mengenal mahram kita. Nanti kita ajarin juga putri-putri kita supaya tahu mahramnya siapa. Iya, kalau orang yang nggak punya bapak nasab ke ibunya. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Adam nggak ada nasabnya karena nggak ada bapak, nggak ada ibu. Maka Adam nggak bisa dinasabin. Kalau Nabi Isa bisa. Ini sudah, saya akan terangkan sedikit nanti mengenai mahram, mengenal mahram. Sudah nih? Hakim, pemerintah. Wali bapak tidak sah. Kemudian ternyata disahkan lah ya pasutrinya itu antara anak perempuan hasil zina dan suaminya, maka tidak ada had. Had itu rajam. Kenapa? Karena mereka nikah syubhat. Namanya nikah syubhat. Nah, kemudian anak yang lahir dari hasil hubungan badan sah. Karena dibangun di atas nikah syubhat. Tapi setelah tahu wajib mengulangi akad. Dan siapapun yang tahu wajib memberitahu. Tidak memberitahu maka dia tetap menanggung dosa. Ini kitmanul ilm, ya, menyembunyikan ilmu. Itu bahaya sekali. Ya. Ini saya dapat kasus kayak begini. Ya, ini nyata. Saya ada kajian juga kitabun nikah di Kelapa Gading. Itu jelas terang-terangan dia mengetahui bahwa abang laki-laki dia menjadi wali nikah yang tidak sah dari putri. Ya, maka dia bilang ke saya bilang wajib kasih tahu. Saya udah kasih tahu ke abang saya, tapi kata abang saya, udah urusan saya bukan urusan kamu. Itu bukan masalah urusan abangnya, urusan dia. Urusan dia nanti dosa. Wajib nahi mungkar. Ya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan masalah urusan saya. Nah, saya bilang ke bapak tadi, wajib kasih tahu ke Pak Sutri itu. Wah, saya nggak berani. Abang abang saya ntar ngamuk ke saya. Hah? Ya iya, jadi saksi itu berat. Dan kalau kita tahu, kan kita menyaksikan. Kita tahu tuh. Jadi yang memberitahu itu nggak mesti jadi saksi, Ibu.
hadirin siapapun yang tahu. Misal nih, saya mengetahui dengan pasti fulanah anak hasil perzinahan ibunya dan bapak biologisnya. Ini saya tahu nih. Kemudian ada akad pernikahan. Saya tidak diundang. Ya, saya tidak diundang. Saya tidak diundang nih. Jadi saya nggak hadir. Tapi saya tahu. Dan saya tahu akad itu terjadi. Maka saya yang tahu wajib memberitahu. Ini kemungkaran. Ya, ini kemungkaran. Semampu saya. Sekarang resikonya gimana nih? Resikonya kalau saya kasih tahu, saya nggak enak sama banyak orang. Itu satu. Mana resiko yang besar? Yang lebih besar. Saya nggak enak dengan banyak orang. Tapi saya tahu, saya biarkan itu terus menerus selama dia nikah nanti hubungan badan. Dalam keadaan saya tahu nikahnya nggak sah. Mana lebih besar mudorotnya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Berarti ada kaidah irtikab akhafu darurain. Kita mengambil salah satu mudorot yang paling ringan dari dua pilihan mudorot. Ya udah, kita kasih tahu aja. Biarin orang nanti gak suka apa segala macam daripada kita nanti nanggung dosa itu zina terus zina terus zina terus. Ya, ya betul. Nah berikutnya juga ya. Jadi saksi itu bukan sekedar secara administrasi kasih KTP duduk di depan, bukan. Dia mesti mengetahui ya asal muasal nasab dari pengantin wanita terutama. Pengantin wanita terutama. Apalagi kalau itu anak pertama. Putri pertama bapak fulan. Dia mesti tahu. Nah sekarang kalau tampilannya bapak fulan agamis, ibu fulan agamis. Udah sangka baik. Oh itu mah dia ini ketika lahir anak ini di atas nikah. Sangka baik. Sangka baik aja udah ngapain kita telusuri jadi detektif. Coba kepo dulu. Pak, maaf ya sebelum saya jadi saksi. Dulu kita itu cek buku nikah Bapak. Bapak nikah tahun berapa ya? Anaknya nikah tahun berapa bulan apa? Dicocokin. Wah, ini cuma ketek 7 bulan ini jaraknya. Jangan-jangan. Nggak boleh. Selama jaraknya itu minimal, ya minimal 6 bulan. Kan kehamilan itu 6 bulan minimal. 6 bulan, maka udah prematur. Ya, kecuali di bawah 6 bulan. Nikah bulan April, lahir bulan Juli. Baru itu. Oke, itu kalau dijelasin, saya udah nikah sebelumnya. Ya, sebelumnya nikahnya saya itu bulan Juli tahun sebelumnya. Oke, itu selesai. Ya. Tapi kalau yang saya maksud adalah jika didapati indikasi-indikasi yang mengarah gitu. Tapi kalau nggak didapati indikasi-indikasi tersebut, nggak usah ditelusuri. Nah, ini yang saya maksud adalah saksi yang dia tahu. Biasanya saksi itu kan bukan sembarangan. Saksi itu adalah keluarga, paman, begitu kan? Ya, atau teman akrab dari dulu dari bapak mertuanya. Ya. Saya kalau dimintai saksi, saya kebanyakan mundur. Ya, kalau saya nggak kenal. Baru kenal sekarang karena saya pernah ngisi kajian di tempat dia. Saya jadi saksi. Waduh, saya mendingan itu aja deh, hadirin aja. Ya, khutbah nikah dan saksi. Udah khutbah nikah aja deh. Pilihan saksi, bukan khutbah nikah. Saya hadir aja deh. Begitu. Saya nggak mau ambil resiko. Saya karena nggak tahu ini kalau putri pertama gitu ya. Tapi kalau saya lihat dia orangnya baik dari dulu, udahlah nggak usah dipusingin. Ya jangan-jangan begitu. Nggak perlu. Udah sangka baik. Ya kita menghukumi orang lain itu berdasarkan yang nampak, bukan berdasarkan yang tidak nampak. Udah ya, saya hapus karena ada pertanyaan mahram. Saya akan jelasin mahram. Sebab kemahraman itu ada 4.
Ini kenali nih mahram kita nih. Ada 4. 1, ya, karena nasab. 2, karena pernikahan. Ini, ya, pernikahan. 3, karena susuan. 4, karena poligami. Ya. Nah, ini yang poligami nanti dia mahramnya itu sementara. Maksudnya tidak boleh dinikahi saja. Ya. Nah, mahraman nasab itu ada, ini misalkan mahram saya, ini mahram laki-laki, ada 7. Ibu, ibu ke atas, nenek, nenek buyut, putri, putri ke bawah, cucu perempuan, putrinya, anak perempuan putri maksudnya. Ya. Kemudian siapa lagi? Saudari. Ini saudari seayah seibu. Seayah saja atau seibu saja. Dah, tuh 2, 3, ada ya. Ya, ibu, putri, saudari, kemudian kholah. Kholah itu apa? Bibi dari ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Ammah. Ammah itu apa? Bibi dari ayah. Nah, nenek buyut, buyut. Nenek buyut. Emaknya nenek. Apa itu? Emaknya nenek. Pokoknya ibu ke atas, kalau putri ke bawah. Nah, yang kelima. 1, 2. Ini yang nasab berarti ini ada 7. 3, 4, 5, 6. Ini siapa? Bintul akh. Bintul akh itu apa? Putri saudara. Saudara laki-laki. Keponakan. Nah, yang ketujuh, bintul ukh. Putri saudari perempuan. Keponakan perempuan dari saudari perempuan. Anak, kakak, atau adik perempuan. Kalau ini putri, abang, atau adik laki-laki. Nah, itu karena nasab ada 7. Berarti nanti kalau ibu-ibu perempuan, mahram saya siapa? Nah, lihat di sini. Nah, karena pernikahan ada 4. Pertama apa? Ibu mertua. Ini yang 1. Kedua siapa? Putri istri. Yang janda ya. Dengan catatan sudah digauli.
Ibu mertua kemahromannya dengan akad. Sudah? Yang ketiga, istri ayah. Istri ayah. Maksud saya, Pak, misal bapak saya nikah lagi karena ibu saya meninggal. Ya, bapak saya nikah lagi. Istri ayah tuh mahram saya selama-lamanya. Atau bapak saya poligami. Istri ayah saya mahram saya selamanya. Ya. Walau nanti bapak saya meninggal nih. Di zaman Nabi ada orang yang menikahi janda bapaknya, dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, menantu perempuan. Menantu perempuan atau istri dari anak. Nah, ini karena pernikahan. Ya, yang dengan catatan kalau sudah digauli ini aja. Nomor 2. Nah, yang susuan nanti ada 2. Ya. Ibu susuan, kemudian saudari susuan. Ya. Ibu susuan dan saudari susuan. Berarti dari ibu susuan, mahram juga putrinya dia, saudarinya dia, ibunya dia. Nah, saya punya ibu susuan. Saya punya ibu susu 2. Yang satu bibi saya sendiri, satu lagi tetangga. Ya, tetangga saya dulu. Saya nyusu sama dia. Syarat kemahroman susuan itu nggak sembarangan, Bu, ya. Syaratnya itu apa? Pertama, ya, minimal usia belum mencapai 2 tahun. Ini pendapat yang paling rajih. Ini syaratnya. Ya, jadi kalau mau mahromin seseorang, ini yang paling rajih. Ada memang pendapat dewasa juga boleh, tapi pendapat yang paling kuat ini. Yang kedua, 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ya. Perhatikan. 5 kali susuan yang mengenyangkan itu gimana maksudnya? Ya. Dia menyusu dari menangis hingga diam. Sampai tidur. Ya, bukan maksudnya dinenenin, oe, disusuin 1, oe, 2, itu nggak bisa. Ya, mesti di pangkuan, disusui oleh ibu susuan sampai tenang, baru 1. Ya, ntar besok atau nanti dia nangis lagi, disusuin lagi sampai dia kenyang tidur 2, 5 kali. Ya, memang nanti yang syarat yang pertama ada pendapat dewasa sekalipun itu boleh jadi mahram. Misal begini, ibu punya anak adopsi laki-laki. Biar mahram dengan ibu gimana? Ibu susuin tapi tuh anak udah bangkotan, ya. Udah usia dewasa atau udah balik, udah lebih dari 2 tahun. Nah, ibu menyusui pakai susu ibu didot atau diapain sampai kenyang 5 kali baru jadi mahram. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat yang ini. Nah,
Ya, saya barakallahu fiik. Sebagian ada yang mengamalkan, tapi kita hati-hati jangan pakai ini, ya. Nah, konsekuensi dari kemahroman ibu susuan. Saya punya ibu susu, bukan di bibi saya lah, tetangga ibu saya, tetangga orang tua saya dulu. Berarti putrinya dia mahram saya. Ah, ya, terus dia punya saudari, berarti saudari dia itu bibi susuan saya. Ya, bibi susuan. Terus, ya, dia punya ibu, berarti nenek susuan saya. Nah, nah ini saudari atau saudara perempuan. Saya punya adik susuan, ya cewek, berarti itu mahram dari saya. Terus konsekuensinya putrinya dia mahram. Ya, ibunya dia mahram. Dah, paham ya? Nah, nah bagaimana kalau saudari susuannya itu adalah saudara? Sama. Nanti dia punya putri mahram. Punya cucu perempuan mahram. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, itu usianya dengan Rasulullah SAW hanya terpaut 2 tahun. Ya, jadi Hamzah kecil 2 tahun dia punya keponakan. Keponakan namanya Muhammad. Walau beda, jadi ibunya Hamzah bukan neneknya Nabi. Ya, jadi Abdul Muthalib punya istri 5. Punya istri 5, yang neneknya Nabi namanya Fatimah. Dari Fatimah lahir anak 3 laki-laki semua. Zubair, Abdullah, bapaknya Nabi, dan Abu Talib. Sementara Hamzah dari istri Abdul Muthalib yang lain. Baik, Hamzah paman Nabi. Tapi putrinya Hamzah, perhatikan ya, putrinya Hamzah mahram Nabi bukan? Bukan. Sepupu bukan mahram. Lihat di sini. Nih, ada nggak sepupu? Nggak ada ya. Berarti sepupu bukan mahram ya. 7 karena nasab. Sepupu bukan mahram. Tapi ketika Nabi ditawari untuk menikahi putrinya Hamzah, kata Nabi nggak bisa. Karena Hamzah saudara susuan. Jadi ketika Hamzah kecil, Hamzah menyusu dengan ibu susu yang sama. Ya, ibu susu yang sama. Berarti putrinya Hamzah itu dianggap keponakan susuan. Paham ya? Keponakan susuan. Nah, di sini yang mahram hanya yang menyusu. Misal, saya punya ibu susuan. Berarti ini semua mahram saya, mahram saya. Bapak saya sama ibu susuan saya bukan mahram. Paham ya? Orang lain. Saya punya abang misalkan laki-laki. Abang saya dengan ibu susuan bukan mahram. Hanya saya saja. Ngerti? Dah. Nah, syarat susuan, ini. Syarat susuan ini. Ya. Baik. Sekarang kemahraman yang keempat tadi apa? Poligami. Ini kemahramannya khusus. Bukan kemahraman melihat aurat. Hanya kemahraman tidak boleh menikah dan bersifat sementara. Ya. Beda dengan ini Bu ya, paham ya? Tolong lihat sini dulu. Saya punya putri. Ini mahram abadi selamanya. Ketika putri saya sudah dewasa, ibu saya, putri saya, saudari saya, mereka boleh menampakkan aurat yang biasa nampak. Rambut, ya, lengan ke bawah, dan betis ke bawah, lutut ke bawah. Ibu sama anak laki-laki ibu ya kelihatan itu aja, rambut, ini, lengan ke bawah, betis ke bawah. Oke, dah. Nah, yang di sini beda. Ini susuan juga begitu. Saudari susuan saya, ibu susuan saya, mereka nggak pakai jilbab, nggak masalah. Ya, ini ibu mertua saya nggak pakai jilbab, nggak masalah. Putri, misalkan putri dari anak tiri yang sudah digauli itu nggak masalah. Istri bapak, ya, bapak saya misalkan poligami punya istri baru atau ibu saya meninggal, itu nggak masalah mereka. Tapi kalau ini yang karena keempat, oh ini enggak. Kemahramannya khusus tidak boleh menikahi. Tidak boleh menikahi saja. Itu pun sementara. Siapa itu? Pertama, saudari istri.
Yang kedua, bibi istri atau keponakan istri. Keponakan perempuan istri. Ya. Enggak bisa. Enggak. Perwalian udah disebutin kemarin. Yang kemarin. Ya. Nah, ini ipar. Enggak boleh. Ini ipar. Saudari istri atau ipar itu tidak boleh dinikahi. Allah Ta'ala berfirman, wa antajma'u bainal ukhtain. Kalian dilarang mempoligami antara dua bersaudari. Ya, dua bersaudari itu haram. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kata Nabi SAW apa? La yujma' bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Ya, tidak boleh dipoligami antara seorang wanita dengan saudarinya dan dengan bibinya. Dengan bibinya. Itu nggak boleh. Tapi kemahramannya itu bukan seperti yang tiga ini. Misal, saya punya saudari perempuan. Apa? Saya lagi. Misal, istri saya punya saudari perempuan. Ipar saya ya. Itu kemahramannya itu saya tidak boleh menikahi adik ipar saya selama istri saya masih hidup. Makanya sementara. Kalau istri saya sudah meninggal, saya boleh nikah sama adik ipar saya. Dikenal di bangsa kita dengan apa istilah turun ranjang. Begitu. Nah, ketika istri saya masih hidup, nggak haram menikahi saudari istri saya. Berarti mereka mahram. Sementara itu pun khusus. Hanya tidak boleh menikahi. Nggak boleh berdua-duaan. Nggak boleh menampakkan aurat. Nah, bahkan kata Nabi SAW, iyyakum wadukhulan nisa. Hati-hati kalian masuk ke kumpulan para wanita. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afara'aita bil hamwi. Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang ipar? Kata Nabi apa yang terkenal? Al-hammu maut. Ipar adalah maut, kematian. Diibaratkan karena ngeri. Nah, lebih lanjut mengenai kemahraman, Ibu bisa baca di surah An-Nisa ayat 22, 23 itu kumpulan dari ini semua. Kecuali yang masalah yang keempat itu bukan di An-Nisa 22, 23, tapi di ayat yang lain. Ya, dan di hadis yang lain. Iya. Ya, cukup. Cukup. Sekarang saya tanya lagi. Ya. Syarat susuan. Sekarang bukan ASI. Tapi formula. Formula maksud saya di sini bukan yang campuran ya. Oke, formula mungkin ada campurannya ya. Sekarang saya gantilah dengan susu sapi. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Ya nggak? Nggak bisa. Nah sekarang, ya, ASI campur susu sapi. Boleh apa enggak? Boleh. Iya. Gimana Bu? Gimana? Ah, oke. Boleh selama tidak ada nikah syigor. Nikah syigor itu apa? Nikah syigor itu kawin tukeran dengan syarat. Saya misal punya adik perempuan,
saya mau nikahin perempuan yang punya kakak laki-laki. Saya ngomong ke kakak laki-lakinya atau ke bapaknya, yang walinya. Saya nikahin putri kamu, ntar kamu boleh nikah sama adik saya. Mau nggak? Deal, deal. Itu namanya nikah syigor. Kalau pakai syarat, ya itu nggak sah, nggak boleh, haram. Tapi kalau nggak ada syarat, misal saya nikah sama istri saya punya adik laki-laki, saya punya adik perempuan, namanya kunjungan keluarga, lebaran ketemu, mereka cinlok, tanpa ada syarat-syarat dari saya dan dia, mereka nikah nggak masalah. Tapi yang nikah syigor itu adalah yang tadi, yang apa namanya, eh, kawin tuker gitu, ya, kawin tuker yang ada kong kali kong, ya. Itu diantara nikah yang diharamkan. Baik, cukup kali ya. Kita cuma di berapa hadis. Nah, itu satu hadis lagi, lihat di situ. Wa Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tustamaru wa idnuha sukutuha, rawahu Muslimun. As-sayyib. Nah, sayyib ini adalah wanita janda, ya, atau tadi, ya, yang sudah pernah menikah, dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Berarti lebih berhak itu maksudnya apa? Bukan maksudnya janda boleh nikah tanpa wali. Tapi maksudnya adalah, ini kesalahan nih, kesalahan di masyarakat. Kalau janda katanya boleh nikah tanpa wali. Maksud hadis ini, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha, janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, yaitu dalam menentukan calon suami. Ya, ya tetap si janda tadi menikah wajib pakai wali. Karena Nabi sebutkan ayumra'atin, wanita mana saja, baik gadis atau janda yang menikah tanpa wali, panikahuha batil, nikahnya batil, enggak sah. Ya. Nah, kemudian kata Nabi wal bikru tusta'maru. Sedangkan gadis dimintai pertimbangan. Wa idnuha sukutuha. Ya, izinnya ialah ketika dia diam. Diam pun tadi ada indikasi dia setuju. Kemudian wa filabdin, dalam lafaz yang lain, walaysa lil waliyyi, ya, ma'as sayyibi amrun, tidak ada perintah bagi wali janda. Ya, wal yatimah tusta'maru. Sedangkan yatimah, ya, yatimah di sini bukan bayi apa, perempuan anak yatim, bukan. Tetapi wanita gadis yang sudah baligh. Ibu terjemahnya apa? Yatim ya. Wa filabdin, wanita yatim ya. Nah, yang benar di sini wanita yang sudah balik, gadis yang sudah balik itu dimintai izin. Ya, dimintai pendapat. Pendapatnya itu gimana dia setuju? Diam. Diamnya itu indikasi dia setuju. Baik, sampai sini di dua hadis saja berarti kita ya. Di dua hadis nanti kita lanjutkan. Baik, ada yang lain mau bertanya? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu nikah syigor nanti di dua hadis berikutnya. Nikah syigor. Ya, kan habis ini hadis Abu Hurairah, berikutnya hadis Nafi, wa an Nafi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Itu. Hadis nikah syigor. Nah, Rasulullah SAW anis syigor. Ada kan? Rasulullah SAW melarang nikah syigor. Syigor itu apa? Ayyuzawijar rajulu ibnatah ala ayyuzawijahu al-akhar ibnatah. Walaysa bainahuma shadaqun. Nah, itu.
namanya nikah shigor.